Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 4. Hari ini kita akan membahas tentang gagasan pokok atau utama dan gagasan pendukung atau penjelas. Bersama Ibu, Dia Ainekawati SPD. Yang pertama, penjelasan. Gagasan pokok atau utama adalah ide yang menjadi dasar suatu paragraf atau dapat kita sebut sebagai inti dari bacaan dalam suatu paragraf. Letak gagasan pokok atau utama ada 3 ya. Yang pertama itu deduktif, artinya gagasan pokok terletak di awal paragraf. Nah, yang kedua ada campuran. Artinya, gagasan pokok terletak di awal dan di akhir paragraf. Yang ketiga, induktif. Artinya, gagasan pokok terletak di akhir paragraf. Ingat ya ketiga perbedaannya. Langkah-langkah menentukan gagasan pokok. Yang pertama adalah membaca seluruh paragraf. Hal yang harus kalian lakukan adalah membaca setiap kalimat dan kata dalam paragraf tersebut. Setelah itu, yang kedua, perhatikan kalimat pertama dan terakhir paragraf. Gagasan pokok itu biasanya terletak di kalimat pertama atau terakhir. Yang ketiga, tandai inti setiap paragraf. Jika kamu sudah menemukan gagasan pokok tersebut, tandailah dengan cara memberi garis bawah pada paragraf tersebut. Selanjutnya, gagasan pendukung atau penjelas adalah ide yang mendukung atau memperjelas gagasan pokok atau utama. Jadi, jika ada satu gagasan pokok, ada beberapa gagasan pendukung yang dapat memperjelas dari gagasan pokok yang telah kalian tentukan. Bagian 2, contoh. Perhatikan contoh paragraf di bawah ini. Lucy adalah anak yang rajin. Ia tidak pernah datang terlambat ke sekolah. Lucy selalu mengerjakan tugas dan mengumpulkan PR tepat waktu. Selain itu, ia selalu membaca buku di perpustakaan untuk menambah pengetahuan. Dari paragraf tersebut, ada yang sudah menemukan gagasan pokoknya apa? Gagasan utamanya adalah Lucy adalah anak yang rajin. Karena terletak di awal paragraf, maka gagasan pokok tersebut kita sebut dengan deduktif. Untuk gagasan penjelasnya terletak di kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Nah, lihat perbedaannya ya anak-anak. Perhatikan contoh paragraf di bawah ini. Belajar dengan sistem kebut semalam bukan hal yang baik, apalagi jika esoknya adalah hari ujian. Akibatnya adalah rasa mengantuk ketika mengerjakan ujian, bahkan bisa membuat nilai ujian menjadi kurang baik. Maka dari itu, persiapkan diri untuk belajar dari jauh-jauh hari. Ayo tebak, apa ya gagasan utamanya? Gagasan utamanya adalah persiapkan diri untuk belajar dari jauh-jauh hari. Karena terletak di akhir paragraf, maka kita sebut dengan induktif. Mengapa ya gagasan utamanya ada di akhir? Perhatikan kata maka dari itu, oleh sebab itu, biasanya menjadi ciri bahwa gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Hati-hati ya.
Sedangkan untuk gagasan penjelasnya atau gagasan pendukungnya terletak pada kalimat satu, kedua, dan ketiga. Nah, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semangat berlatih anak-anak hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.